Selamat siang bagi semua seluruh peserta yang telah hadir di webinar kali ini, di topik kali ini. Semoga kalian semua masih semangat puasanya pada hari ini. Dan topik kali ini berjudul Trimble Technology Update and Application, Trimble SX12 Scanning Total Station. Oke, jadi di sini kita punya dua speaker. Yang pertama dari PT GPS sendiri, support engineer kita yang bernama Abdul Hafiz dengan background geodetic engineer. Lalu yang kedua kita dihadirkan oleh Bapak Salman selaku manajer BIM PT PP di Jakarta. Oke, jadi di sini aku mau jelasin dulu tata cara webinarnya. Jadi webinar ini diselenggarakan di aplikasi Zoom Webinar, dan webinar ini dilaksanakan dengan 3 session kegiatan. Yang pertama yaitu pemaparan materi oleh para speaker, lalu dilanjut dengan session Q&A, lalu dilanjut dengan kuis. Seluruh pertanyaan akan disampaikan oleh peserta, lalu dituliskan di menu Q&A. Jadi bebas banget nih buat yang mau nanya, bisa langsung chat aja di kolom Q&A. Lalu peserta yang mengikuti serangkaian kuis kita sampai akhir akan mendapatkan e-sertifikat. Lalu akan dikirimkan ke email para peserta. Lalu untuk para pemenang kuisnya sendiri akan mendapatkan hadiah merchandise nih dari kita. Nah, pemenang sendiri akan dipilih berdasarkan kecepatan dan ketepatan jawaban. Jadi nanti link kuis akan aku share setelah session Q&A. Oke, daripada kita nunggu berlama-lama, kita lanjutkan saja kepada speaker pertama, yaitu Pak Hafiz yang akan menjabarkan materinya. Silakan Pak Hafiz. Oke, saya share screen dulu. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar kali ini dengan topik Trimble XS12 Introduction untuk topografi, tunnel, and BIM support ya. Untuk webinar kali ini saya akan membahas 3 agenda ya. Yang pertama perkenalan dari Trimble SX12 itu sendiri. Nanti akan ada overview dan key feature apa aja yang terbaru dari XX12. Kemudian yang kedua saya akan membahas sekitaran beberapa menit saja mengapa harus menggunakan Trimble SX12. Kemudian pembahasan terkait dengan beberapa aplikasinya. Yang pertama survei topografi, kemudian tunnel dan BIM support. Oke, untuk pertama saya ada satu video overview dari Trimble XX12 Scanning Total Station. Mari kita cek sama-sama.
Oke, baik, itu sekilas video overview dari Trimble XX12. Buat yang belum tahu apa sih sebenarnya Trimble XX12 itu, jadi sebenarnya Trimble XX12 adalah salah satu instrumen memiliki inovasi yang sangat tinggi ya untuk saat ini yang dimiliki oleh Trimble. Di mana dengan alat ini kita bisa mendapatkan dual function ya, dual hybrid, di mana salah satu fungsinya adalah pertama scanning, kemudian yang kedua adalah total stationnya. Dengan total stationnya di sini adalah total station yang robotiknya. Untuk Trimble SX12 ini merupakan generasi penerus dari Trimble XX10 yang sudah launching sekitar 2 tahun yang lalu. Baru-baru ini di awal tahun 2021 Trimble mengeluarkan produk Trimble XX12. Untuk fiturnya akan ada di next slide. Oke. Ini adalah spesifikasi dari Trimble SX12, di mana dia dilengkapi dengan fungsi total station function dengan angle measurement itu akurasinya itu 1 detik ya, 1 detik, yaitu sekarang itu hampir ya sama dengan total station yang seperti biasanya. Kemudian untuk pengukuran jaraknya, untuk ketelitiannya itu ketika menggunakan target prisma itu di range 1 mili plus 1,5 ppm, dan ada juga fungsi menggunakan direct reflectorless. Ini ketelitiannya 2 mili plus 1,5 ppm. Untuk scanning performance-nya, Trimble XX12 dilengkapi dengan 26.600 kHz sekali shoot ya. Jadi satu kali tembak dia ada 26.600 titik secara real time ya. Untuk spacingnya 6,25 untuk jarak 50 meter dengan range maksimum itu bisa sampai hingga 600 meter. Untuk range noise-nya 1,5 mili saja di jarak 50 meter dan 1,5 sampai 120 meter sekali. Oke, untuk spot size dari lasernya sendiri itu di besarannya sekitar 3 mili ya, 3 mili dengan jarak 50 meter, kemudian ketika range-nya ke 100 meter dia mengalami perbesaran sebesar jadi 6 mm. Untuk range-nya itu hampir sama dengan total station yang manual ya. Untuk prismanya itu bisa sampai jarak 5,5 km. Untuk direct reflectorless-nya sampai 800 meter dan memiliki fungsi auto lock function dari range 1 meter sampai 800 meter. Auto lock function ini fungsinya untuk nge-lock, mengunci target prisma ketika kita ingin bekerja dengan satu target instrumen ya. Jadi pada saat nanti kita di lapangan kita bisa hanya menggunakan satu surveyor. Jadi nanti si surveyornya berdiri di targetnya, kemudian alatnya yang nanti yang nge-shoot. Kemudian untuk akurasi scanning dari Trimble SX12 itu untuk 3D position itu di range 2,5 mm dengan pada jarak sampai 100 meter ya. Kemudian dia dilengkapi dengan Trimble Vision. Trimble Vision ini terkait dengan kamera dan imaging dari si Trimble SX12, di mana dia dilengkapi dengan 3 kamera kali 8,1 megapiksel. Jadi satu kamera 8,1 megapiksel. Oke, di mana di sini untuk 3 kamera tersebut itu tersedia 3 fungsi. Yang pertama untuk overview, kemudian primary kamera dan telekamera, dan fungsi lain adalah untuk video flamer dan kamera tracker nantinya. Akan dijelaskan di next slide. Oke. Ya, untuk lanjutannya Trimble SX12 dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan scanning per satu shoot itu 26.600 detik
dengan waktu sekitar 12 menit ya untuk melakukan scanning full dome. Full dome itu secara keseluruhan sekitar 360 derajat, kemudian ada blind spot di bawah dari total stationnya sendiri. Kemudian di sini disediakan framing option. Framing option fungsinya adalah untuk memungkinkan kita untuk mengakuisisi data scan pada area-area yang kita inginkan atau region of interest-nya. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yang persegi. Kalau persegi nanti tinggal kita drag si controllernya nanti membentuk satu persegi. Kemudian dia akan men-scan persegi yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah polygon. Polygon itu kita bisa free tap dengan tangan kita, Kemudian misalkan kita tap beberapa titik di area interest, kemudian dia akan jadi satu area dan si SX12 akan men-scan hanya pada area tersebut. Kemudian ada horizontal. Horizontal fungsinya itu posisi horizontal, area horizontal pada saat si SX12 menghadap. Kemudian ada fitur yang lain yaitu full dome. Kalau full dome itu yang scan seluruh area pada lokasi kita melakukan survei. Oke, kemudian dilengkapi dengan Trimble Vision ya tadi ya. Ini fungsinya terkait dengan kamera dan juga untuk dokumentasi. Jadi dengan menggunakan Trimble SX12 ini, kita tidak pakai namanya teleskop secara langsung ya, seperti total station pada umumnya. Seperti itu. Jadi kita hanya melihat dari streaming video yang ada di controllernya. Controllernya nanti namanya TSC7. Jadi di sini ada tampilannya. Jadi kita bisa tinggal tap aja dengan tangan, itu sangat responsif sekali. Kemudian kepresisiannya gimana? Kepresisiannya itu layaknya seperti total station, karena ini sebenarnya total station plus laser scanner. Kemudian kamera plamet, dilengkapi dengan kamera plamet. Ini fungsinya untuk sebagai kontrol buat kita sebagai surveyor bahwa si instrumen ini benar-benar berada di bawah atau benar-benar berada di titik yang kita inginkan. Nah, ini seperti contohnya. Ini electronic level dari Trimble SX12. Jadi kita bisa lihat ke bawah ya. Ini tampilan bawah dari BM ya, benchmark ya. Ini tubuh station R50. Jadi kita bisa lihat di sini previewnya apakah si apakah si niponya ini itu sudah pas pada BM yang sudah kita ukur ya, yang kita ingin ukur ya. Kemudian ini juga sebagai dokumentasi nanti bisa di capture image-nya. Kemudian dilengkapi dengan auto log function ya, auto log tracking. Nah, ini fungsinya untuk melakukan penguncian bidikan terhadap target prisma. Oke, next. Ya. Trimble SX12 dilengkapi dengan 3 kamera di sini, di mana satu teleskop kamera dengan field of view 0,65 derajat, kemudian ini primary camera, kemudian di sini ada lagi kamera overview dengan field of view 57,5 derajat. Ya, ini contoh dari Trimble Vision dari Trimble SX12. Ini adalah controllernya, controller dari si Trimble SX12, nama software Trimble Access. Saya mau lihatkan satu contoh bidikan target terhadap backside dengan jarak sekitar 200 meter ya. Ya, untuk kamera pertama ini adalah zoom pada saat tampilan awal dari SX12. Ini namanya satu kamera overview. Kemudian yang kedua itu masih kamera overview. Ini zoom yang kedua. Kemudian zoom yang ketiga dia menggunakan kamera primary. Bisa dilihat di sini. Ini kamera primary pada zoom ketiga. Kemudian zoom keempat masih primary. Zoom kelima menggunakan teleskop kamera yang tadi yang lebih besar. Kemudian zoom ke-6, 7, dan 8.
Ya, dia maksimum ke zoom 8 untuk bidikannya. Oke, ya ini contoh lain teleskop kamera dari SX12 dengan jarak sekitar 340 meter, di mana kita masih bisa melihat dengan jelas objek top corner dari jembatan layang yang ada di sini. Ya, ya, semua fitur yang ada di slide sebelumnya itu ada di Trimble SX10, dan apa yang membuat SX12 itu eksklusif ya? Yang pertama, dia dilengkapi dengan laser pointer yang baru ya, dengan spek itu sekitar 520 nanometer. Dia menggunakan green laser atau laser hijau. Itu beda dengan total station yang sebelumnya menggunakan red laser. Red laser itu dia panjang gelombangnya lebih besar, dan si laser spot size-nya itu lebih besar, sehingga lebih dikatakan lebih si SX12 ini dengan green lasernya itu lebih kecil dan tentunya lebih pas ya, lebih presisi ke titik yang kita inginkan. Dia besarnya hanya sekitar 3 mili saja pada range 50 meter. Kalau untuk yang red laser itu sekitar 8 mili. Ya, ini berfungsi yang paling kelihatan adalah pada saat kita bekerja pada area-area yang gelap ya. Contohnya pada area-area tambang ya, underground mining ya contohnya, kemudian pada area tunneling. Nah, pada saat kondisi tersebut kita diharapkan dengan kegiatan staking out. Ya, staking out ini fungsinya nanti kita melakukan marking ya. Nah, dengan bantuan dari green laser ini, laser warna hijau ini, dia itu lebih fokus dan lebih terang ya, lebih terang di area gelap dibandingkan dengan red laser. Jadi itu sangat memudahkan sekali. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dia lebih terang sebenarnya dari red laser. Kemudian SX12 juga dilengkapi dengan 3DM atau EDM measurement. Dia laser juga, tapi untuk menentukan jarak atau pengukuran distance ya, untuk pada saat survei menggunakan marking pada saat staking out. Kemudian untuk 3DM-nya ini menggunakan teknologi semacam surpoint, di mana dia bisa melakukan automatically correct the collimation error, yang artinya pada saat si alat ini mengalami goncangan, misalkan ada getaran seperti itu, kalau misalkan biasanya kan si poinnya akan berubah ya, tapi si collimation error automatically correct pada Trimble SX12 itu bisa melakukan secara otomatis mengkoreksi kesalahan yang diakibatkan oleh pergeseran, oleh misalkan ada getaran atau mungkin pergeseran di suatu area objek tersebut. Oke, ini adalah spesifikasi dari green laser yang ada di Trimble SX12, di mana untuk spot size-nya, besaran dari laser pointernya itu pada range 1,3 sampai 50 meter, itu besarannya sekitar 3 mili plus 1 mm. Untuk di jarak sampai 100 meter itu dia mengalami pembesaran sekitar 6 mili, pada jarak 150 itu 9 mm. Kemudian kita bisa untuk melakukan autofocus untuk si green laser tersebut. Kemudian warnanya warna hijau, kemudian panjang gelombangnya itu sekitar 520 nanometer dengan kelas laser itu di kelas 1M. Oke, ya ini adalah ilustrasi bagaimana sih sebenarnya si laser ini bekerja di Trimble SX12. Jadi Trimble SX12 memiliki dua laser source ya, dua laser source yang ada
yang berkolaborasi secara bersamaan. Yang pertama yaitu laser untuk EDM-nya, EDM transmit yang berada di atas dari Trimble SX12. Kemudian untuk green laser yang tadi, yang laser warna hijau, dia datang dari bawah. Di sini ada laser pointer, kemudian keluar ke target kita. Kemudian untuk EDM sama, kemudian bidik ke target yang sama. Laser warna hijau ini fungsinya untuk ngefokus dan untuk visibility ya dan safety kepada kita agar kita bisa melihat si laser tersebut. Nah, untuk EDM tersebut itu invisibility laser ya, tidak bisa dilihat karena memang si lasernya itu agak rentan sedikit. Itu. Jadi mereka berkolaborasi di sini, si green laser sebagai penerang untuk si target, kemudian EDM untuk mengukur jarak dengan high precision distance dan speednya. Oke, bagaimana dengan laser si green laser tersebut? Kelasnya seperti apa? Apakah safety atau enggak? Ya, si green laser yang ada di Trimble SX12 itu sangat aman ya bagi kita user dengan memandang menggunakan kacamata, menggunakan mata telanjang ya, tapi tidak boleh menggunakan teropong. Nah, seperti itu. Dia berada di laser kelas 1M. Jadi ada beberapa tipe kelas di sini. Laser kelas 1 ini yang selalu safe ya, safety untuk kita lihat. Kemudian ada kelas 1M, ini untuk yang Trimble SX12, ini sama halnya dengan Trimble sama halnya dengan laser kelas 1, itu aman tanpa bantuan teropong. Kemudian laser kelas 2 ini kurang aman karena dia mengalami peningkatan output power itu sekitar 3 kalinya lebih besar. Kemudian yang paling rentan, yang paling nggak safety yaitu ya laser kelas 3R ya. Oke. Ya, kita masuk dengan bagaimana perbandingannya antara SX12 dan SX10 ya. Ya, untuk perbandingannya yang pertama yang si laser, yang green laser dan red laser. Si SX12 menggunakan green laser, SX10 red laser. Kemudian untuk resolusinya di kameranya itu SX12 itu mengalami improvement menjadi 8,1 megapiksel, kemudian total zoom untuk interpolasinya itu sekitar 107 kali dibanding dengan SX10 84 kali. Kemudian SX12 mengalami improvement di size pixel dari kamera overview dan kamera primary dan serta telekameranya ya. Jadi semakin kecil itu semakin presisi, semakin detail si objek yang akan kita lihat ya. Jadi ini salah satu contoh telekamera zoom menggunakan level 7 ya. Level 7 pada suatu objek danger di sini. Jadi ini menggunakan SX12, ini SX10 dengan menggunakan SX12 dengan zoom ke 7 itu dia sudah bisa kelihatan lebih jelas dibanding dengan SX10. Oke, itu spesifikasi dari Trimble XS12. Nah, ini bagaimana sih workflow-nya? Workflow di Trimble XS12 ketika bekerja dengan sistem yang komplit ya, yaitu yang pertama yaitu dimulai dengan collecting data. Ya, collecting data di sini kita survei data, kemudian memanfaatkan Trimble Vision-nya dengan menggunakan video streaming-nya, kemudian kita lakukan scan, ambil data, menggunakan controllernya TC7 di sini. Kemudian setelah itu datanya kita download, kemudian kita deliver ke software TBC. Di dalam TBC kita proses dan kita lakukan klasifikasi atau segmentasi dari si point cloud-nya. Kemudian setelah itu kita deliver ke beberapa software yang lainnya, misalkan untuk berbagi data, contohnya
di kita punya Trimble Clarity. Trimble Clarity ini fungsinya adalah untuk berbagi atau sharing data project misalkan antar klien ke klien atau klien ke ownernya misalkan. Mengapa kita harus pakai Trimble XS12? Ya, yang paling signifikan di sini adalah processing reduction. Ya, processingnya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ketika kita melakukan kegiatan yang pertama yaitu registrasi data scan. Di mana dengan menggunakan laser scanner yang tipe yang lama itu kita harus melakukan kegiatan registrasi scan di Office ya. Dan itu cukup memakan waktu yang lumayan ya, dan memerlukan keahlian bagi si operatornya juga. Kemudian dengan Trimble SX12 itu kita tidak perlu melakukan kegiatan registrasi data scan tersebut. Karena kita memiliki workflow namanya workflow total station, station backside foresight ya. Jadi antara satu station dengan station yang lain itu nanti saling berikatan, itu sesuai dengan objek yang ada di realitinya. Atau juga bisa memanfaatkan fitur resection ya. Resection ini untuk yang free-nya itu nanti kita berdiri di pre-station, kemudian kita tembak target minimal dua target dari titik yang sudah diketahui. Kemudian yang kedua adalah fungsi georeference scan. Georeference scan itu kalau menggunakan laser scanner tipe lama kita harus melakukannya di software Office ya. Di software Office, sedangkan menggunakan Trimble SS12 itu dapat dimasukkan langsung pada Trimble SS12-nya atau di controller TSC7-nya. Kemudian ya, adalah keserbagunaannya atau versatility dari penggunaan fungsi dari Trimble SX12, yaitu dimana dengan menggunakan Trimble XS12 kita bisa memanfaatkan fungsi scanning dan total station secara bersamaan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya data laser scanner, kita nge-scan, kemudian ada objek-objek yang tidak bisa ditangkap, ya kita bisa switch ke total stationnya, kemudian kita ambil menggunakan data total station. Oke, baik. Ya, kita masuk ke overview aplikasi dari Trimble SX12, di mana di sini ada 3 aplikasi yang coba saya tampilkan. Yang pertama topografi survei, kemudian tunnel, dan BIM squad. Ya, ini contoh pengambilan data dari Trimble SS12 ya. Ya, kita ambil datanya sama halnya seperti total station. Kemudian datanya kita import dan kita klasifikasi di Trimble Business Center. Kemudian di software ini juga kita bisa lakukan kegiatan digitasi ya. Digitasi, dan selanjutnya setelah selesai kita bisa lakukan proses layout untuk si topographic site-nya, kemudian bisa diekspor ke dalam format PDF. Ya, ini ada salah satu contoh lain akuisisi data di salah satu instansi di Bandung yang kami lakukan sekitar 1-2 tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, di mana pekerjaannya dilakukan di sekitaran objek masjid yang ada di Bandung ya, dengan objek sekitaran danau dan masjid tersebut. Luasannya itu sekitar 420 meter kali 500 meter, di mana di sini kami melakukan 8 stationnya, 8 berdiri alat di sini. Jadi di sekeliling dari si masjid tersebut disebar dengan penangkapan pull down dengan durasi per scan itu sekitar 2-4 menit, di mana diperoleh kerapatan sekitar 2,4 mm pada range 10 meter.
Untuk komunikasi antara controller dengan TC7 itu kami pakai tersedia dua komunikasi. Yang pertama WiFi dan radio. Pada saat ini kita pakai yang WiFi. Oke, ini tampilan hasil pengambilan data pada saat di lapangannya. Prosesnya pengambilan data di lapangan. Kemudian ini hasil pada saat kita delivery hasilnya di software Trimble Business Center, di mana di sini kita bisa mendapatkan beberapa macam output. Yang pertama yaitu tentunya peta situasi detail dari area di sekitar masjid. Kemudian kita bisa juga mendapatkan 3D model dari si masjid tersebut yang berupa point cloud. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bidang kadastralnya, yaitu perhitungan area di area-area sekitar. Kemudian bisa diperoleh juga koridor profil sungai yang ini ya, koridor profil sungainya, dan bisa di-generate juga konturnya. Bisa di-generate juga kontur dari area sekitar masjid tersebut. Kemudian ini ada beberapa contoh dari survei stockpile dengan rekan kami di Cirebon Power Service, di mana kami berkesempatan untuk melakukan demo pada saat itu di area mereka. Ini objeknya pada saat di lapangan. Ini menggunakan Trimble SX 10 pada waktu itu, di mana di sini kita bisa melakukan perhitungan volume ya, melakukan perhitungan volume, kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan area, kemudian cut and fill-nya juga, dan tersedia juga informasi pengukuran angle dan slope dari area objek tersebut. Oke, kita masuk ke aplikasi untuk tunnel ya. Ya, dari perspektif Trimble terdapat life cycle dari si survei tunnel itu sendiri. Dimulai dengan start project ya, kemudian definisi project. Kita mulai project, kemudian kita create template dari si tunnel, kita create shape-nya, kemudian setelah itu baru kita lakukan survei construction-nya. Di sini kita melakukan proses scanning, kemudian kita lakukan perbandingan, kemudian kita lakukan staking out dan segala macam, dan tentunya juga dilakukan guidance, TBM guidance. Nah ini kalau di luar negeri ini udah ada namanya TBM atau tunnel boring machine, jadi mereka menggunakan semacam mesin pengebor gitu untuk melakukan kegiatan ngebor tunnelnya. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan kegiatan TBM guidance, nah itu nanti dilakukan kegiatan survei monitoring secara otomatis di tunnel tersebut. Dari survei ini diperoleh reporting dan deliverable yang hasilnya nanti berupa hasil ASBUL, berupa nilai selisih misalkan antara desain dengan model dengan objek yang sudah dilakukan, dengan pengoboran yang dilakukan. Kemudian ada proses namanya inspection atau maintenance. Ini fungsinya untuk decision making ya. Ketika kita sudah mendapatkan hasil, misalkan contohkan nilai underbreak dan overbreak secara berkala di suatu proyek, kita bisa melakukan kegiatan inspection atau maintenance pada tunnel tersebut. Ya, ini sekilas dari life cycle dari survei tunnel yang ada dari perspektif Trimble, di mana pada survei portfolio dari Trimble menggunakan survei tunneling, tersedia workflow, ada 3 workflow. Yang pertama yaitu menggunakan software TBC yang pertama dulu, yaitu di mana di sini kita bisa melakukan pembuatan geometri tunnel dan visualisasinya. Nah, kemudian di dalam software ini kita bisa melakukan automatic preparation tool ya. Kemudian tersedia juga adjustment survei dan processingnya, kemudian ada control quality dan data analisisnya. Nah, setelah data tunnel tersebut dibuat, itu kita bisa delivery ke
lapangan secara langsung menggunakan Scenes Manager, menggunakan layanan internet. Jadi data yang ada di Office itu bisa secara real time dikirim langsung ke Trimble Access atau di file-nya. Ya, di Trimble Access kita bisa melakukan kegiatan desain review atau mereview desain yang sudah ada di Office. Kemudian kita cek visualisasinya. Nah, setelah kita cek, kemudian di software Trimble Access nanti ada fungsi untuk penentuan posisi untuk mesin dan set out atau posisi dari si katakanlah rock anchor misalkan, atau mungkin blast hole atau titik ledakannya, atau mungkin untuk posisi ribbingnya. Kemudian tersedia juga fitur untuk field reporting dan verifikasinya. Kemudian ketika kita sudah survei menggunakan Trimble Access dan SS12, kita bisa synchronize lagi menggunakan Sync Manager dan kita kirim balik ke Trimble Business Center yang ada di Office, di mana di sini kita bisa melakukan analisis As-Build secara lebih komprehensif. Oke, secara garis besar ada 4 tahapan yang bisa dilakukan di Trimble Access dengan modul Trimble Tunneling. Yang pertama, kita membuat desainnya, di mana di sini kita bisa menentukan alignment, template, shape, dan aneka macam laginya. Kemudian kita menentukan surveying dan set out ya. Ini bisa dilakukan secara otomatis. Ini fungsinya untuk penentuan posisi misalkan rock anchor, kemudian blast hole-nya, kemudian ribbing-nya. Kemudian di sini kita bisa menentukan dan men-scan secara otomatis As-Build profil yang sudah didesain. Kemudian yang ketiga itu fungsinya adalah untuk positioning, survei, dan mesin untuk pengembor si tunnel tersebut. Jadi nanti si mesin akan di-guide menggunakan alignment yang udah ada di Trimble, yang udah ada di desain. Kemudian yang keempat, tersedia fitur untuk report yang berupa hasil over or under break. Kemudian nanti kita ekspor ke TBC untuk komprehensif, untuk analisis yang lebih komprehensif. Next, ya ini tampilan dari beberapa screenshot dari Trimble Access dengan modul tunneling, di mana yang pertama kita create alignment plus koridor untuk si tunnel tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tahapannya pembuatan bentuk dan template dari si tunnel. Kemudian yang ketiga itu creating set out point atau posisi dari blast hole-nya, kemudian ribbing segala macam. Kemudian setelah itu kita tentukan alignment offset dan station-stationnya, mau di offset per berapa meter misalkan per interpar 20 meter. Oke. Di Trimble Access Tunneling juga tersedia penentuan set out, As-Build, dan reporting. Nah, itu yang pertama, kita bisa melakukan auto scan As-Build profil ya. Ini dilakukan secara otomatis. Jadi si Trimble SS12 itu langsung nge-shoot si profil dari desain si tunnel yang ada di desain tersebut. Kemudian nanti hasilnya itu sudah secara real time, sudah kelihatan. Nah, ini contoh titik-titik yang disebut oleh si Trimble SS12. Jadi nanti sudah kelihatan selisihnya antara desain kemudian titik yang diamati untuk saat ini gitu. Kemudian di sini tersedia juga auto set out point. Ini fungsinya untuk yang posisi blast hole tadi. Jadi kemudian kita di guide juga posisinya ini dia sebelah mana gitu. Ada delta offsetnya, kemudian rotasinya, kemudian ada delta stationnya juga. Kemudian tersedia juga positioning untuk rod header dan drilling untuk si mesin pengembornya ya. Jadi di sini nanti ada informasi berapa sih jarak antara target dengan reference line yang sudah kita tentukan seperti itu. Jadi di sini kelihatan berapa offsetnya, berapa jaraknya lagi dari targetnya. Jadi kita bisa
mempaskan posisi si rod header atau drilling tersebut sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Kemudian ya of course ya ada reporting dari hasil survei kita. Jadi di sini ada semacam report ya. Nah ini adalah titik-titik dari hasil shoot dari Trimble XX12, di mana yang biru ini adalah posisi desain, kemudian yang titik-titik ini adalah posisi realitinya di lapangan. Oke, untuk di Trimble Business Center juga ada 4 tahapan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama penentuan geometri tunnel ya. Kemudian pembuatan set out point tersebut. Jadi untuk pembuatan bentuk geometri dan shape dari si tunnel itu bisa di TBC atau di Trimble Access. Tapi kita prepare-nya lebih ke TBC karena lebih lengkap toolsnya. Kemudian pada software ini juga bisa dilakukan creating tunnel 3D mesh-nya. Jadi kelihatan mesh si 3D dari si tunnel yang sudah dilakukan. Kemudian tentunya ada reporting untuk quality control dari setelah kita melakukan survei tunneling. Kemudian di TBC juga ada fitur untuk interoperability. Ini fungsinya untuk bertukar data dengan software-software yang lainnya. Ini saya kasih info screenshot dari pembuatan tunnel, dimulai dari yang pertama create alignment plus koridornya. Kemudian langkah kedua itu kita pembuatan tunnelnya, kemudian per interval berapa stationnya nantinya. Kemudian setelah itu kita buat template-nya, kemudian setelah itu kita tentukan shape-nya, bentuknya seperti apa. Ini tentunya dilakukan ya. Ini nilai-nilainya udah ditentukan oleh tunneling engineer-nya. Jadi kita tinggal input di TBC. Nanti bentuknya sudah kelihatan sudah berupa tunnel dan kita bisa generate mesh-nya seperti ini. Kemudian kita bisa memperlihatkan atau kita bisa ekspor ke fill atau ke CAD ya untuk dilakukan proses selanjutnya. Dan di TBC tunneling juga bisa dilakukan kegiatan editing existing geometri. Jadi misalkan kita punya geometri yang sudah ada sebelumnya, kita bisa melakukan kegiatan editing ya. Di mana di sini di TBC kita bisa melakukan interpolasi antara dua shape dari point dari tunnel. Jadi di sini ada dua template, kemudian kita mau copy atau kita edit atau di save dengan tunnel kedua itu bisa dilakukan di sini. Kemudian kita bisa membuat template dari posisi si tunnel tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan blast hole-nya atau titik ledakan yang untuk fungsinya ini untuk pengoboran atau drilling pada saat si mesin nanti melakukan peledakan pada tunnelnya. Kemudian di TBC kita juga bisa melakukan kegiatan offset dan rotasi dari si tunnel tersebut. Misalnya kita mau mengedit atau misalkan tunnel engineer-nya mau melakukan perubahan pada si tunnel tersebut, mau diubah posisinya atau rotasinya mau kemana dan sebagainya. Ya, kemudian kita bisa review kembali si tunnel tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Ya, oke. Di TBC juga tersedia fungsi untuk reporting rutin. Ya, ini fungsinya kalau misalkan kita udah bekerja di tunnel, kemudian kita mau maintenance atau mungkin inspeksi ya, mungkin secara berkala mau di-observe seperti itu. Dimana di sini kita bisa meng-assign tunnel as build point dari si tunnel tersebut. Jadi ini hasilnya bisa dari total station, si titik-titik ini nanti kelihatan itu posisinya dengan desain, atau kita bisa generate, kita ambil dari hasil pengamatan atau hasil dari scanning menggunakan SX12. Nah ini contohnya, ini
kita lakukan proses scanning, kemudian kita generate point cloud sehingga nanti dia akan bertampalan dengan si tunnelnya. Jadi kelihatan nanti selisihnya antara si model dengan si hasil pengamatan menggunakan point cloud. Nah, hasil dari survei tunneling ini juga bisa diekspor, di-generate ke dalam ISC report, atau kita bisa bikin template-nya sendiri. Kemudian untuk reportingnya sendiri, untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi di sini ada informasi over brick area, under brick area. Ya, over brick area itu adalah nilai pada saat si titik yang kita observe itu berada di atas model yang kita inginkan yang sebelumnya. Kemudian kalau under brick area, artinya si titik yang kita observe, kita scan pada saat di lapangan itu berada di bawah dari si model tersebut. Jadi di sini sudah kelihatan berapa selisihnya. Seperti itu. Kemudian juga diinformasikan circumference atau diameter dari si tunnel tersebut. Ya, kemudian di software TBC kita bisa melakukan creating, pembuatan custom as-built report-nya. Jadi di sini ada informasi under brick dan over brick, dan kita bisa custom mau informasi apa aja yang mau ditampilkan. Seperti itu. Ya. Ya, untuk di luar negeri ada beberapa yang sudah bekerja sama dengan yang sudah menggunakan Trimble SX10 atau SX12, yaitu di Shenzhen Metro Tunnel, kemudian di Guangzhou Rail, Shanghai City Rail, dan RPNL. Kemudian untuk yang di Europe-nya di Metro Rail, Grand Paris, Italia, JAC, dan lain sebagainya. Oke, ya kita masuk ke BIM support ya. Jadi si Trimble SX12, data dari Trimble SX12 juga memungkinkan untuk, sangat mungkin untuk support dengan beberapa software dari BIM, asal mereka memiliki capability untuk mengkonsum dari Trimble data point cloud ya. Ya, data dari Trimble SX12 ini itu hasilnya berupa point cloud, nanti bisa berupa .las, .ptx, atau ISC-nya ya. Nah, itu bisa diekspor, kemudian nanti bisa misalkan mau dibikin 3D modeling menggunakan software 3D model seperti Trimble Tekla mungkin, atau Bentley, Revit, atau Archicad misalkan. Ya, untuk di Trimble sendiri sebenarnya kami membagi dua fungsi ya, fungsi untuk si Trimble SX12 ini. Pertama yaitu field to beam, kemudian yang kedua adalah beam to field. Apa sih field to beam? Kalau field to beam itu data hasil observasi atau pengambilan data dari SX12 itu nanti diolah ke software BIM ya. Jadi nanti data hasil dari Trimble SX12 yang berupa point cloud, yang berupa .las, atau PTX, nah itu nanti bisa diekspor ke dalam software 3D modeling seperti Tekla atau mungkin SketchUp, dan kemudian data tersebut itu bisa kita bisa sharing dan berbagi data di Trimble Connect ya. Trimble Connect ini Trimble fasilitas dari Trimble yang berupa sistem cloud, di mana di sini kita bisa berbagi data antar klien atau klien ke owner misalkan ya. Untuk datanya itu data berupa IFC ya. IFC ini data standar format untuk BIM ya, yang bisa dikonsum untuk Trimble Connect. Ya, kemudian SX12 juga support untuk mengaplikasikan beam to fill ya, di mana data BIM yang berupa file format EFC itu bisa kita import ke dalam software controller Trimble Access dari Trimble SX12. Nah, ini fungsinya untuk apa? Biasanya fungsinya adalah untuk melakukan kegiatan staking out. Jadi kita mau melihat
posisinya sebenarnya di mana sih pada saat di lapangan gitu. Jadi posisinya di mana di lapangan, kemudian kita bisa melakukan kegiatan marking di suatu area project tersebut. Oke, ya. Kemudian saya ada contoh dari hasil project dari rekan kami dari PT Duta Basis. Dia membuat satu workflow produk turunan 3D laser scanner ya, di mana dari hasil 3D laser scanner itu nanti dikeluarkan hasil berupa point cloud dan foto panoramik. Nah, dari hasil foto point cloud ini kita hasilkan, kita bisa generate, kita bisa buat gambar 3D solid menggunakan software 3D modeling yang ada di slide sebelumnya. Kemudian dari gambar ini kita bisa turunkan menjadi beberapa gambar 2 dimensi misalkan, dan seterusnya bisa kita lakukan analisa kekuatan struktur, kelas analisis, dan analisa deformasi. Nah, ini contohnya, ini contoh real object dari jembatan yang ada di yang diobserv pada saat di lapangan menggunakan point cloud. Nah, ini hasil point cloud-nya. Dari point cloud kita bisa buat 3D drawing-nya. Kemudian dari 3D drawing kita bisa generate, kita bisa turunkan lagi menjadi gambar proyeksi 2 dimensi. Kemudian identifikasi bebannya. Kemudian dari hasil ini kita bisa juga dapatkan analisa struktur menggunakan, ini rekan kami menggunakan software StatePro. Kemudian bisa di-generate juga pelaporan dari hasil analisa struktur tersebut. Ya, mungkin cukup sampai sekian yang bisa saya sampaikan. Itu dari saya. Saya kembalikan. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan silakan drop di Q&A. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Revita. Ya, silakan Mbak Revita. Oke, terima kasih Mas Hafiz atas penjabarannya. Buat yang baru masuk, welcome di live webinar kita. Buat yang mau nanya, jangan lupa langsung drop aja pertanyaan kalian di session Q&A. Lalu sekarang dilanjut dengan topik selanjutnya yang akan dijabarkan oleh Pak Salman. Halo Pak Salman. Halo Bu. Iya, apa kabar Pak? Baik. Saya bisa share screen ya Bu? Iya, boleh Pak. Sekarang lagi sibuk apa Pak? Lagi sibuk project apa? Banyak sih Bu. Pak Salman ini basicnya itu dari civil engineering ya Pak? Betul ya Bu? Sip. Ya, bisa langsung dimulai ya Pak. Oke, terima kasih Bu Revita dan teman-teman dari GPS Land. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Salman, saya salah satu manajer BIM di PTBP. Hari ini saya akan coba lebih ke ini ya, ke sharing pengalaman aja sih, mungkin terkait penggunaan Trimble XL10, karena kalau ngomongin teknis mungkin tadi sudah sangat detail ya disampaikan oleh Pak Hafiz. Jadi mungkin sayangnya saya tadi sedih juga melihat presentasinya Pak Hafiz, dan ternyata yang alat yang terbaru itu lebih lebih mumpuni lah ya, mungkin bisa nggak ya kalau kira-kira dari XL10 langsung di-upgrade jadi XL12 gitu ya. Kalau bisa ya lumayan ya. Oke, teman-teman ada ini mungkin saya lebih banyak ngomongin pengalaman aja ya, karena PP juga masih baru menggunakan alat ini. Kita beli itu sekitaran Juli 2019, kemudian di Agustus kita langsung mulai terapkan, tapi memang di 2019 itu dari awal tahun itu kita sudah mulai melakukan trial. Kita nggak hanya sebenarnya kita tidak hanya men-trial atau mencoba alat laser scan-nya Trimble,
beberapa vendor lain juga kita coba juga, bahkan kita coba juga ya, drone, kita coba juga LiDAR, macam-macam lah, semua alat. Kira-kira alat mana yang paling cocok untuk perusahaan kami TPP, karena memang sudah diamanahkan seperti itu, kita harus mengikuti teknologi kan, mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi sebenarnya agenda hari ini mungkin saya hanya sekitar 30 menit, ya nggak terlalu lama. Saya cuma membahas hari ini mungkin latar belakang kenapa PTBP menggunakan ini, membeli XS10, kenapa enggak merek brand yang lain, kemudian kenapa harus XS10, padahal kemarin itu selain XS10 kita juga nyobain yang X8 nggak salah ya Mas Hafiz ya. Kita coba trial juga, kemudian nanti yang berikutnya saya akan coba paparkan proyek-proyek apa aja yang sudah kami terapkan lah, dan apa-apa saja sih benefit yang kami dapatkan dari penggunaannya si XS10 ini. Oke. Nah, kalau bercerita tentang latar belakang, mungkin awalnya memang mungkin kebutuhan ya, karena saya berkecimpung di proyek-proyek yang sipil infrastruktur seperti bendungan, dermaga, terus proyek-proyek jalan tol juga. Tapi saya lebih fokus ke proyek bendungan, irigasi, dan dermaga. Jadi kalau di teknik sipil itu namanya jurusan basah lah ya, jurusan basah SDA. Jadi latar belakangnya ya kita butuh suatu alat yang canggih, bisa dengan cepat melakukan pengukuran dan langsung dapat hasilnya gitu loh. Kalau yang kita pakai alat-alat sebelumnya kan hanya menggunakan water pass, menggunakan total station. Jadi di awal 2019 itu salah satu GM saya itu ngobrol lah, ngajak sharing dengan saya, diskusi. Ada nggak kira-kira alat yang bisa melakukan pengukuran 150 hektar atau 200 hektar, tapi hanya butuhkan waktu 1 minggu gitu, 1 minggu aja. Karena biasanya kalau kita menggunakan total station untuk pengambilan data MC0 itu adalah mutual checking ya. Jadi kalau misalnya ada proyek sipil, misalnya bendungan dia, atau proyek-proyek jalan lah ya, proyek sipil itu, kita harus melakukan pengukuran ulang nih, semua lokasi areanya itu, supaya didapatkan data aktualnya, karena itu sangat penting, karena nanti pengaruh ke desain, pengaruh ke apakah nanti ada pekerjaan tambah kurang di situ, apakah nanti ada value engineering seperti itu. Makanya dari situlah kita mulai coba-coba sana kemari nyari info-info. Akhirnya kita pilihlah si X10. Kenapa kita pilih XS10 nanti ada lagi ceritanya. Jadi sebenarnya kan kalau kita menggunakan PS itu mungkin butuh 3 bulan gitu ya, 3 bulan atau 2 bulan lah untuk melakukan pengukuran atau pengambilan data MC0. MC0 itu data survei untuk lahan sekitar 100 sampai 150 hektar. Tapi kalau kita menggunakan laser scan XS10 itu bisa hanya sekitar 1 minggu lah, 1 minggu seperti itu. Tapi memang banyak yang belum nggak percaya, karena masa sih laser scan bisa digunakan untuk pengambilan data di proyek-proyek infra. Biasanya kan laser scan ini hanya digunakan untuk opnam, kuari di tambang, misalnya tambang batu bara, kita menghitung kuarinya, volume kuarinya, atau di tambang yang lain lah seperti itu kan. Ini kan hanya mungkin di PP kita baru mulai yang seperti ini gitu. Karena itu juga salah satu program perusahaan ya, program perusahaan. Kita juga sudah dari 2015 menggunakan metode BIM, menggunakan BIM itu sebagai tool, gimana biar suatu proyek itu bisa lebih efisien, lebih cepat, lebih benefitnya lebih profitnya lebih tinggi lah dibanding yang biasanya. Jadi kita mencari suatu teknologi lah, suatu sistem yang bisa lebih cepat. Karena
persaingan sekarang kan sudah sangat tinggi ya. Oke. Kemudian kenapa saya milih X10? Nah, ini juga panjang sebenarnya, udah hampir 6 bulan nih saya melakukan riset mungkin 1 tahun sampai 6 bulan lah. Mungkin dari 2018 sebenarnya sih, tapi saya itu mulai intern itu di 2019 awal, sampai akhirnya di pertengahan itu saya memutuskan, oh ya udah saya pilih X10 setelah berkali-kali melakukan uji coba gitu. Yang pertama itu memang pasti akurasi. Kalau di sipil itu ya, di dunia konstruksi itu akurasi itu adalah nomor 1. Yang kedua itu pasti cepat dan mudah, penggunanya mudah, nggak susah gitu, nggak ribet. Mungkin nggak orang geodesi pun harusnya bisa menggunakannya gitu, karena kan laser scan ini kan dunia survei lah, itu kan erat kaitannya dengan alma mater yang amatannya geodesi kan, satu geodesi. Biarpun teknik sipil juga mempelajari ilmu ukur tanah, tapi nggak sedetail teknik geodesi gitu. Kemudian harga, jadi harga mungkin harga itu ya so-so lah ya, nanti tergantung nanti ininya lah ya. Kemudian good services, maksud saya di sini good services ini adalah bahwa kita memilih vendor itu yang nanti untuk kalau kita membeli alat itu, begitu ada masalah dia siap membantu gitu loh. Jadi gampang dihubungin, responsif dan lain-lain lah gitu. Jadi saya ketemunya di tim Trimble ini khususnya GPS Line ya, yang distributornya. Oke, nah ini salah satu ya. Ini salah satu uji coba juga. Kenapa saya bilang tadi akurasi itu nomor 1. Kami itu melakukan perbandingan ya, satu area, satu lokasi tertentu, kita melakukan pengukuran dengan total station, kemudian alat Trimble XS10, kemudian pakai drone juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di bawah ini, kiri bawah kan kita bisa lihat nih, kalau TS itu dan XS10 itu kan mirip lah ya, volumenya gitu loh. Mirip sekali. Tapi kalau yang drone, ya ada simpangan lah ya, ada simpangan. Ini mungkin, kalau drone ini memang kadang-kadang ini faktor, faktor cuaca juga, mungkin mendung atau apa, itu bisa mempengaruhi. Nah, dari sini kita sudah mulai kuat, dan selain ini juga saya juga melakukan uji coba untuk alat-alat yang lain gitu, untuk alat yang lain. Tapi saya nggak bisa sebutin di sini mereknya ya, kan nggak enak nih, nanti saya bilang ini yang Trimble, nanti alat yang lain itu alat apa? Tetap alat laser scan juga, alat laser scan. Jadi ada 4 vendor yang saya uji coba itu. Jadi saya pilihlah yang si Trimble ini. Nah, kita uji coba juga nih, makanya ini kemarin tuh kita, memang dari semua vendor yang paling itu kemarin itu ya Trimble, dan ada satu lagi itu saya lupa, saya nggak bisa nyebutin namanya. Mereka mau melakukan trial gitu, jadi kemarin si Trimble juga melakukan trial, bahkan Trimble ini dia melakukan trial XS10 dan TX8. Jadi di 2 proyek kita pakai 2 alat itu gratis, hanya untuk mendapatkan hasil ini gitu loh, hasilkan uji coba ini. Jadi kalau di sini kita lakukan uji coba seperti yang terlihat di layar ini kan, kalau pakai TS itu 150 hektar itu butuh 3 bulan. Ini pengalaman dari surveyornya PP ya, dengan kondisi lahan. Ini di proyek bendungan sih, ini proyek bendungan kan ada itunya lah, ada mungkin kemiringannya agak terjal dan lain-lain. Kalau kita menggunakan laser scan itu hanya butuh 1 minggu lah. Itu sudah sama ikut pengolahan data ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian harga. Kalau harga memang kemarin ya, paling masuk sih si Trimble. Sebenarnya nggak hanya karena harga. Maka saya nggak bilangin di sini harga saja, saya menyebut itu best price, karena dengan fungsinya si laser scan yang XS10 ini sangat worth it lah. Kita ngeluarin duit segini, tapi kita dapat benefitnya lebih gitu loh, karena ternyata XS10 ini
bisa laser, bisa juga total station. Jadi satu kali pengambilan bisa melakukan fungsi total station, bisa melakukan fungsi laser. Jadi karena kelemahan digital survei lah ya, kayak drone, lidar, laser, itu kelemahannya adalah kalau vegetasinya itu rapat, misalnya rumputannya itu rapat, itu nggak akan bisa kesentuh groundnya. Nantinya itu akan jadi fake, jadi nipu dia. Jadi nanti yang dianggapnya ground itu adalah atas rumputan itu kan bahaya sebenarnya. Kalau lahannya misalnya 100 hektar, kita melakukan pengukuran menggunakan drone atau menggunakan alat yang kita tidak tahu ininya ya, fungsinya dan lain-lain, itu bisa apa namanya ya, bumerang sama kita, malah jadi harganya nanti bisa kacau balau gitu. Makanya, tapi dengan SX10 ini, kalau kita melakukan pengambilan data laser scan, kita scanning area itu satu titik gitu kan. Misalnya di situ ada satu lokasi atau beberapa tumpuk, itu ada yang vegetasinya terlalu rapat, jadi area bawah itu groundnya nggak dapat, kita bisa langsung fungsi mengambil data, ambil sampling lah di situ ya, kita ambilkan 2 titik atau 3 titik menggunakan rambu ukur. Nah itu bisa langsung, itu bisa digabungkan datanya. Itu mungkin salah satu kenapa saya dulu milih si X10 ini dibanding hal yang lain. Padahal kalau secara kualitas mungkin untuk kerapatan titik gitu kan, ternyata setelah saya trial saya pelajari, ternyata semakin rapat titik itu kita semakin pusing juga. Misalnya suatu laser scan, dia bisa mengambil data 2 juta titik per detik gitu kan sangat rapat ya. Itu nanti akan pusing itu saat processing data. Jadi kalau kita mempunyai alat itu laser scan-nya speknya tinggi, yang 1 juta titik per detik pengambilannya, atau 2 juta, bahkan ada yang 2 juta titik itu per detik, itu malah nanti masalahnya di saat processing. Begitu lahannya luas, nah itu kamu perlu yang namanya superkomputer untuk menggabungkan, untuk meregistrasi data itu, bahkan untuk processing galian timbunannya dan lain-lain, editingnya. Ternyata ini untuk yang proyek infra ya, khususnya di geospasial, untuk pekerjaan survei. Tapi mungkin kalau untuk yang tunneling, yang objeknya harus dia harus yang 3D gitu kan, beda kasus lah gitu. Kemudian yang keempat itu good services. Nah memang syukurnya ya, saya nggak salah milih vendor. GPS Line ini sangat enak lah diajak ngomong ya. Kita ada masalah dikit, mereka siap membantu. Bahkan kadang-kadang si tab-nya kan ada, kalau X10 atau X12 ini kan ada apa namanya, tabletnya gitu kan. Tabletnya rusak, kita pinjamin, mereka mau bersedia meminjamkan punya mereka, asalkan kita bisa bekerja di lapangan, karena nanti kalau nggak ada tab-nya itu, kita nggak bisa kerja. Atau ada masalah di sini, ada trouble, atau ada sedikit gangguan dan lain-lain, itu mereka langsung tanggap, supportnya bagus gitu. Dan enaklah diajak diskusi kalau kita ada permasalahan mereka juga. Ini salah satu juga kenapa kita pilih si Trimble. Karena kita nanti kadang-kadang di awal dia baik-baik, ternyata begitu kita beli, malah nggak ada supportingnya gitu. Itu salah satu juga kenapa kita beli. Oke, ini ada sedikit video overview lah ya. Trimble X10 di PPP. Nah, itu sekilas
Kemudian ini portofolio project-nya ya kurang lebih sekitar, saya ingatnya sih yang gede-gedenya aja ya. Mungkin kalau dengan yang trial, dengan yang lain-lain itu yang hanya supporting aja mungkin ada hampir sekitar 20 project sih sebenarnya. Tapi ini yang gede-gedenya. Tapi nanti kita hanya, mungkin saya akan tunjukin yang 6 project aja perwakilan Bendungan Bagong, ada PLTM, ada Waduk, ada Bendungan West Kampung, Manikin, dan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan hari ini juga alatnya itu sudah ada posisinya di Mandalika untuk pengambilan data juga di sana, untuk supporting proyek di sana. Oke, ini hanya portofolio saja ya. Mungkin untuk teknis nanti mungkin saya akan dibantu oleh senior BIM engineer saya, nanti Mas Fernando kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, karena beliau adalah usernya, dia yang operatornya, dan dia juga yang untuk melakukan pengolahan data. Nah ini untuk Bendungan Bagong ini kita melakukan pengambilan data MC0. MC0 luas lahannya sekitar hampir 200 hektar, 300 hektar yang nggak salah ya. Nah, di bawah ini ada flowchart-nya. Jadi karena ini alatnya, ibaratnya itu alat rame-rame lah ya, karena yang beli ini rata-rata adalah proyek-proyek SDA, ada beberapa proyek, jadi sekian miliar gitu kan kita beli. Jadi si proyek-proyek ini kita urunan lah ya, jadi mereka yang ini yang mereka yang beli, yang mereka yang bayar gitu. Jadi kalau di PP itu dia kalau mau memakai alat ini, dia harus membuat suatu surat lah ya, surat atau memo peminjaman, nanti di CC ke saya, setelah itu nanti baru Mas Fernando ini berangkat ke lokasi. Nanti mungkin di sana pengambilan data biasanya paling lama itu seminggu dia ngambil data, kemudian pulang ke kantor, di kantor dia melakukan processing, filtering, terus editing juga kan, sampai nanti mendapatkan outputnya apa. Hanya perlu data konturnya sajakah, atau perlu volumenya, atau seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini dokumentasi pengambilan data. Makanya kalau proyek bendungan itu seperti ini, proyek bendungan banyak vegetasinya. Ini tadi saya bilang nih, saya membutuhkan alat yang semi lah ya, semi TS ini, jadi bisa double fungsi. Karena kalau XS10 ini ternyata dia selain mengambil data geospasial XYZ dalam bentuk cloud, bisa juga dia melakukan video streaming atau foto lah ya, foto itu gitu. Jadi dia ngambil data sekaligus dia memvisualkan peta situasi, karena itu sangat dibutuhkan kan, sangat dibutuhkan sebenarnya. Kita suatu lokasi pekerjaan, dia langsung ngambil data di situ, ngambil data ukur, bisa juga langsung ngambil data dokumentasi, kan fungsinya keren ya, bisa langsung memvideo ke lokasi itu. Jadi pimpinan proyek nggak perlu ke lokasinya, nanti langsung bisa lihat datanya dari hasil scanning tadi gitu. Dibanding kalau kita menggunakan total station, itu kan TS, itu harus menggunakan rambu, basisnya berapa grup, nanti ngambil berapa titik gitu kan, nanti cek lagi, koreksi lagi, apa ada ini enggak, poligonnya ketutup enggak, nanti ulang lagi gitu. Jadi kadang-kadang total station itu lamanya di situ ya. Oke, nah ini proses lah ya, proses data dari lapangan, diproses di data cloud, diklasifikasi ke regionnya, dibersihin, yang vegetasinya dibuang, region, terus jadi kontur, dan lain-lain lah, sampai nanti outputnya hasilnya seperti apa. Ini contoh aja sih. Kemudian diterapkan juga di Low Gunung. Nah ini bukan untuk MC0, tapi dia lebih ke
mengecek elevasi penstock. Pipa penstock itu kan adalah pipa di proyek-proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Jadi dia kan lokasinya itu sangat curam, kemiringannya mungkin di atas 60 derajat. Jadi kalau total station nggak mungkin bisa ngambil data di di tebing curam seperti itu. Makanya kita menggunakan laser scan karena laser scan bisa sampai hampir 90 derajat pun dia bisa ngambil kan sebenarnya kan, dan dengan jangkauan yang maksimal 600 meter ya, biarpun efektifnya mungkin sekitar 400-an meter gitu, tapi kan sudah cukup lah. Gitu. Ini contoh lagi, contohnya. Nah ini pipa penstock untuk pembangkit listrik mikrohidro, ini areanya sangat terjal, jadi nggak mungkin menggunakan TS di sini. Terus ini proyek Waduk Pirkso, ini untuk menghitung atau mengopnam timbunan bendung, kuarinya, riprap, untuk opnam saja. Karena karena kemarin itu kita dipanggil itu karena waktunya sudah mepet. Kalau nggak salah sih 3 hari harus selesai opnamnya atau hitungannya. Sementara kalau dihitung menggunakan total station itu sangat lama, bisa semingguan. Jadi nggak akan sempat waktunya, akhirnya kita turunkan alat ke sana, ya sehari juga udah selesai. Gitu. Nah, itulah contoh perbandingannya ya. Ini. Jadi kuarinya kan yang kalau nggak salah sih yang sebelah sini kayaknya kuarinya. Oke. Nah ini contoh, ini si kuarinya langsung keluar volumenya kan. Bisa langsung keluar volumenya. Bahkan kita bisa langsung dapat bedanya total station dengan laser scan itu ya ini. Kita sekali ngambil data itu bisa mendapatkan banyak informasi di dalamnya. Ini sangat benefitnya sangat besar untuk di ini ya, di lapangan gitu. Kalau menggunakan TS kan kita butuh data yang ini lagi, kita harus ambil lagi. Ada yang ketinggalan lagi gitu, besoknya kita ambil lagi gitu. Jadi berulang-ulang dan kalau ini kan kita sekali ambil tuh satu area itu ya udah bisa langsung olah-olah terus tuh. Bisa langsung ini. Nah, ini bendungan Wes Kampung. Kebetulan ini proyeknya 2 paket. Paket yang pertama ini sudah selesai, jadi dia akan dilanjutkan paket yang kedua. Kita melakukan pengukuran MC100 namanya. Jadi progress persennya seperti apa. Jadi biar ada whole point antara paket pertama dan paket kedua. Jadi seperti itulah. Jadi kita melakukan surveying di sana. Sampai seperti itu juga kan. Nah ini kan. Tebing yang tinggi gini pun pakai XX10 itu dapat. Gitu. Bayangkan kalau kita menggunakan TS. Ini bakal lama banget ini. Kalau pakai drone, kita khawatirnya akurasinya itu masih senti. Kalau menggunakan laser scan itu biasanya sih sudah milimeter lah ya, yang trimble, terus mungkin laser scan yang lain juga biasanya hampir-hampir mirip lah untuk akurasinya. Nah ini dokumentasinya aja. Nanti kalau untuk ada pertanyaan teknis nanti Mas Fernando nanti bisa membantu jawab, ya senior BIM engineer saya untuk bidang inilah ya, bidang laser scan lah, dia lah yang masternya nih. Temannya Pak Habis juga itu dulu. Ini area scanning. Nah ini contoh-contoh aja ya. Nah ini bendungan Manikin, mereka butuh ngecek azimut tunnelnya. Mereka nggak yakin kalau menggunakan TS gitu kan, jadi dia butuh suatu perbandingan lagi. Bahkan elevasi outlet sama inletnya benar nggak sih yang sudah dihitung sama mereka, yang sudah diambil datanya, akhirnya diturunkan lagi lah tim kita ke sana untuk melakukan pengukuran ini, pengambilan data. Sampai segitulah ya. Makanya ini saya coba tampilkan berbagai macam fungsi ya, biar ada gambaran, karena kebanyakan sih memang untuk MC100, MC0 gitu doang sebenarnya. Jadi ini yang beda dari itu tadi lah, makanya saya tampilkan seperti ini.
fungsi-fungsinya saja. Nah, ini yang Mandalika. Mandalika ini kenapa di sini disebutkan pengukuran MC100 karena ternyata ini ada dibagi berbagai paket. Jadi sebelum kita melanjutkan paket ini, kita harus serah terima dulu nih dengan kontraktor sebelumnya. Jadi dia di sini banyak kontraktornya lah, kontraktornya. Jadi kita si ownernya menyarankan, karena ownernya kan dari ini ya, dari luar itu warna. Jadi dia kalau alatnya yang PS, waterpass dia nggak mau. Dia minimal GPS RTK ya. Ternyata kemarin GPS RTK mereka menggunakan merek tertentu lah ya, saya nggak sebutin mereknya. Ternyata sering error gitu. Akhirnya alat kita lah yang dipakai jadinya si XS10 ini. Dan hari ini pun sudah landing di sana untuk ada melakukan pekerjaan lagi, pengukuran lagi. Nah, ini contoh cloud-nya. Bahkan di sana kita disuruh ngecek apa tuh abstraknya itu dengan ROW-nya masih sesuai nggak sih? Jangan-jangan nanti ROW-nya kena lahan warga, nanti jadi ada mungkin pembebasan lahan lagi atau seperti apa, sampai seperti itu kita lagi. Ini dengan kondisi pas surveinya, paling beberapa hari di sana, 3 hari, 2 hari udah selesai, langsung dapat datanya. Karena kalau pakai yang konvensional tuh nggak mungkin secepat itu, bisa seminggu, 2 minggu seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti untuk mungkin kalau ada pertanyaan teknis bisa dibantu oleh staf saya nanti, Mas Fernando ya. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Revita. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman yang udah menjelaskan secara detail fungsinya Trimble sendiri dari kita. Ternyata tanpa kita sadarin manfaat Trimble itu di bidang konstruksi memang lumayan impact ya Pak. Dan Trimble sendiri emang punya fungsi masing-masing nih di tiap pasar perusahaan. By the way, thank you banget Pak Salman, Mas Hafiz sudah memaparkan materinya masing-masing. Semoga ilmu yang di-share oleh speaker-speaker kami hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi para peserta semua. Oke, sekarang kita lanjut dengan session Q&A. Sebentar, wah ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Sebentar, aku pilih dulu ya. Oke. Jadi di pertanyaan yang pertama nih, ini untuk Pak Hafiz. Pertanyaannya dari atas nama Kiki. Nah, ini pertanyaannya itu adalah, apakah penangkapan kamera gambarnya bisa ada ukuran sesuai aktual? Kira-kira gimana nih Pak? Bisa silahkan dijawab Pak. Ya, terima kasih. Jadi hasil dari pengambilan scanning dari Trimble SX12 itu nanti kita bisa lihat langsung secara preview, sudah ada hasil secara real time di software Trimble Access. Nah, di software Trimble Access itu sudah ada fitur untuk measuring-nya. Jadi kita bisa langsung di lapangan melakukan pengukuran distance, itu jaraknya, kemudian sudut, nah azimut, nah itu bisa dilakukan di sana. Betul, seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Hafiz penjabarannya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini untuk Pak Salman nih Pak. Untuk Pak Salman, ini pertanyaannya dari atas nama Pak Handoko Wicaksono, yaitu dari cerita Pak Salman tadi, untuk mengukur MCO area 150 HA, perlu waktu berbulan-bulan, dan dengan SX10 bisa hanya 1 minggu aja nih Pak. Nah, kenapa Bapak pakai SX10, nggak pakai drone leader yang bisa dilakukan pengukuran hanya dalam 1 hari, 1 pengolahan data? Kira-kira gimana tuh Pak, pandangan menurut Pak Salman? Ya, terima kasih Pak Andoko. Pertanyaannya sangat bagus ya. Memang kita udah nyoba juga Pak. Kita sudah nyoba drone RTK, kita sudah nyoba drone lidar, bahkan kita sudah nyoba juga Terra drone. Memang
seperti yang saya sebutin tadi, kalau menggunakan drone ini, karena kan kalau ini untuk MC0 ya, progresnya, lokasinya itu masih yang original lah, belum dijamah, masih hutan, vegetasinya masih rapat. Jadi kalau pakai drone itu biasanya nggak dapat semua Pak, data drone-nya itu, karena vegetasinya yang rapat itu bisa ketipu kita. Ternyata di situ mungkin nanti dia nganggapnya si ground-nya itu adalah topnya si vegetasi, rumputan Pak, maksud saya rumputan, bukan pohon ya, bukan pohon. Pakai drone seperti itu nggak tembus dia Pak, yang kalau rapat banget itu nggak tembus. Saya sudah, memang kadang-kadang ada beberapa vendor yang bilang itu akan tembus, tapi ternyata kemarin saya sudah nyobain berapa vendor itu Pak, banyak, ternyata realisasinya nggak ada yang tembus Pak, tidak ada yang tembus vegetasi. Kita mensiasatinya menggunakan XS10. XS10 itu bisa dual fungsi kan, melakukan scanning dulu, nanti pas di area yang vegetasinya rapat itu kita ambil sampling di situ menggunakan rambu ukur, jadi dia ada fungsi tes juga di total station, nanti datanya bisa langsung digabungkan. Jadi, memang kok secara kecepatan memang lebih cepat si drone dan lidar, tapi kan nanti kita akan ngulang lagi kan ngambil data, dan kita percaya nanti data ukur yang dari drone itu atau dari lidar itu yang area vegetasinya, mungkin vegetasinya malah yang ketutupin vegetasi misalnya 40% dari lokasi, dari area, kan itu bisa merugikan estimasi ini Pak, RAB-nya nanti Pak, bisa salah perhitungan volume, itu sangat berbahaya kan Pak. Gitu. Paling mungkin itu Pak gambarannya dari saya. Oke, bagus banget Pak pemaparannya. Lanjut lagi ya Pak, ini buat Pak Salman banyak nih pertanyaannya. Oke, untuk Pak Salman dari Pak Handoko lagi nih. Jadi, Pak Salman, ada contoh aplikasi SX10 untuk aplikasi BIM di PT-PP kah? Soalnya Pak Handoko pernah dengar nih katanya PT-PP sangat concern di BIM application untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksinya. Dapat penghargaan dari Bentley. Gimana nih menurut Pak Salman sendiri? Nah, yang saya tampilkan itu BIM semua tuh Pak. Presentasi itu adalah semua proyek-proyek PP yang menggunakan BIM. Karena kita sekarang kan sudah mandatori ya Pak, di PP itu sudah wajib menggunakan BIM. Seluruh proyek baru dari tahun 2020 itu sudah harus wajib menggunakan BIM. Jadi tidak hanya BIM, kita juga menerapkan yang namanya Smart Infratech. Jadi Smart Infratech itu dia teknologi-teknologi yang ya semacam kayak drone, laser scan, yang teknologi-teknologi robotik. Bahkan kalau di proyek dermaga kita itu untuk pengukuran bawah laut itu kita menggunakan yang pakai sonar itu Pak, yang multi beam seperti itu. Bahkan teknologi sensorik juga, untuk mengetahui, memonitor pasang surut air laut seperti itulah Pak. Gitu. Jadi tadi yang saya tampilkan itu semua BIM itu Pak. Jadi laser scan itu termasuk BIM juga, tapi di bagian SIT-nya, Smart Infratech-nya, karena dia tidak bisa dipisahkan antara si BIM-nya dan SIT-nya ini Pak. Gitu. Oke, Pak Andoko mungkin itu. Ya. Pak Fernando silakan Pak kalau mau menambahkan. Mas Nando mau nambahin nih? Mungkin yang nambahin tadi Pak ya, yang channel menggunakan lidar ya Pak, teknologi lidar. Mungkin di Indonesia saat ini yang dikatakan pengguna jasa lidar belum banyak ya Pak, seperti alat photostation atau alat GPS atau alat laser scan ya Pak. Karena lidar ini kan termasuk kategorinya high cost teknologi. Kemudian untuk mengoptimalkan si lidar tersebut Pak, itu tidak sesimpel alat lainnya Pak ya, seperti laser scan atau security, karena iris juga biasanya baterai Pak. Yeah. Baterainya lidar ini, yang beli lidar lumayan besar ya Pak ya. Itu kayak nerbangin satu Alphard Pak. Jadi kalau Alphard-nya jatuh, ya udah buang satu Alphard lah. Ya kan lidar itu kan mahal. Iya betul Pak. Satu Alphard lebih kan harganya. Ya seperti itulah kira-kira.
Oke, terima kasih Pak Salman, Pak Fernando. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini untuk Pak Salman lagi nih Pak. Ini dari atas nama Pak Theophilus Pahit. Itu ingin bertanya, saat pengukuran MC0 dengan medan lapangan yang masih rimbun dan lebat, apakah Trimble bisa menghasilkan proses yang cepat? Silahkan Pak Salman atau Pak Fernando. Nah, kalau ini biar usernya aja Pak yang jawab, Pak. Mas Fernando aja. Ya, Baik, Pak Theophilus Pahik, izin saya mau menjawab berdasarkan kita punya pengalaman di area yang rimbun ya, itu ada area MC0 di Bendungan, salah satu proyek Bendungan. Jadi kita saat di lokasi kita lihat tuh vegetasi sangat rapat ya dan padat. Kemudian kita mau menggunakan teknologi yang basisnya satelit pun kanopi sangat lebat. Tetapi dengan adanya laser scan ini kan dia punya dual function Pak. Ada function namanya function total station robotik. Kalau kita pakai metode konvensional total station biasa, mungkin kita membutuhkan lebih dari 3 atau 4% tim di lapangan. Tapi dengan adanya function tambahan ketika area rimbun kita pakai function total station, kita cukup satu user pengguna dan satu asisten di lapangan survei ya Pak. Jadi cukup 2 user pun sangat membantu pekerjaan di lapangan yang menggunakan total station robotik. Kemudian kalau untuk kita menggunakan total station standar, kita hanya mendapat nilai numerik angka ya Pak, koordinat. Tapi kalau kita memakai laser scan, itu kita bukan hanya bisa bicara nilai koordinat, tetapi imaging di area sekitar. Seperti apa sih vegetasi rimbunnya, dan itu bisa kita laporkan ke atas. Kemudian itu akan menjadi satu analisa pelaksanaan di lapangan kan seperti apa kelanjutannya setelah data investigasi di lapangan dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu Pak. Pengalaman kami di lokasi yang dikategorikan sangat rimbun malah Pak ya. Itu rimbun lah kurang lebih. Saya kembalikan lagi ya Bu. Oke, terima kasih Pak Fernando dan Pak Salman atas penjabarannya. Lalu dilanjut di pertanyaan selanjutnya untuk Pak Hafiz nih dari Pak Priyatmoko ST. Pertanyaannya itu adalah, apakah untuk pengukuran pada waktu yang berbeda, entah itu pagi, siang, atau sore, menghasilkan akurasi yang berbeda atau tetap konsisten nih Pak? Silakan Pak Hafiz. Ya, kembali lagi ke alatnya ya. Jadi kalau laser scanner itu sebenarnya kan dia fungsinya laser. Kalau laser sebenarnya memang ada juga sedikit dipengaruhi oleh namanya faktor refraksi ya, refraksi. Nah, kalau dari pengetahuan saya, kalau untuk pengukuran sebaiknya memang dilakukan pada saat waktu-waktu yang tidak memiliki efek fata morgana yang tinggi ya. Contohnya pada saat di jam-jam siang seperti sekitaran jam 1, jam 2, jam 3 seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kondisinya nggak terlalu panas seperti itu ya, yang banyak menimbulkan efek fata morgana, nah itu saya rasa sih aman-aman aja. Gitu. Jadi kalau untuk faktor yang mempengaruhi, ya kalau untuk laser memang dipengaruhi oleh faktor refraksi. Nah, jadi itu pandai-pandai kita untuk melakukan manajemen kegiatan surveinya, mau apakah di hari ini kita bisa melakukan survei itu atau enggak, seperti itu. Tapi sejauh ini sih jawabannya apakah ada pengaruh? Ya, pasti ada pengaruh karena ini laser. Dan untuk si total station juga sama Pak, dia sama kan. Ini pasti ada pengaruh untuk yang kalau misalkan di area-area yang ya seperti yang tadi ya, yang intensitas cahayanya yang sangat tinggi ya. Ya mungkin itu. Oke, dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya kepada Pak Hafiz lagi nih Pak. Ini last question ya. Jadi dari Bapak Iqbal Al-Gadri,
Izin bertanya untuk Pak Hafiz, untuk pengambilan data dengan SX12 ini, sebaiknya dilakukan per berapa meter untuk poligonnya, jika diasumsikan dengan vegetasi padat maupun vegetasi yang tidak padat. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, itu kembali lagi Pak, kembali lagi ke spek dari pekerjaan ya. Kalau misalkan untuk jaraknya sih, kalau untuk fungsi total stationnya itu hampir sama dengan akurasi total station yang ada di market saat ini. Kalau untuk Trimble SX12 itu akurasinya itu sekitar angle measurement-nya itu 1 detik ya. Kemudian untuk mode prisma itu di rank 1 mm. Nah, seperti itu. Kalau untuk jaraknya sih, mohon maaf saya belum ada gambarannya. Kalau untuk jaraknya mungkin dari Pak Nando mungkin ya. Karena kemarin Pak Nando pernah melakukan survei, itu jaraknya idealnya berapa ya Pak Nando ya? Oke Pak, saya coba jawab untuk mengenai ideal jarak penggunaan laser tersebut. Penggunaan laser tersebut kan kita bisa lihat tadi Pak ya, ada standarnya per area. Misalkan tadi contoh yang saya lihat di SX12 itu ada 100 meter menghasilkan 5 mili ya. Nah, kalau kita ingin ketelitian di angka tersebut, mungkin sebaiknya menggunakan range area tersebut Pak di 100 meter. Tapi kalau ketika ketelitiannya di angka sentimeter, mungkin kita bisa memanfaatkan secara maksimum kemampuan si alat laser tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Terima kasih semua speaker yang sudah menjelaskan dan menjawab Q&A pada hari ini. Semoga semua informasi dari para speaker kita bisa bermanfaat untuk para peserta semua yang hadir dan menambah knowledge kita semua. Lalu sekarang kita lanjut aja ke acara yang paling ditunggu-tunggu nih, acara kuis dari kita. Ini aku mungkin langsung type aja untuk kuisnya ya. Semuanya bisa langsung lihat di kolom chat ya. Oke. Aku udah catat di kolom chat untuk kuisnya, jadi para peserta bisa langsung cek aja linknya, buka linknya, dan para pemenang akan kita review dulu yang udah submit. Bagi para peserta yang udah submit, kita bisa langsung review dulu untuk hasilnya, dan nanti untuk pemenangnya kita bakal infokan di sosial media kita, khususnya Instagram kita. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram GPS di @gpslens_indosolutions untuk tahu pemenangnya itu siapa. Dan jangan lupa untuk add juga sosial media kita yang lain di Facebook dan LinkedIn, itu GPS Lens Indo Solutions. Oke, sudah jam 2:30, ini nggak kerasa webinarnya udah selesai. Jadi saya tutup aja webinar hari ini. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit dan semangat untuk tetap puasa hari ini. Stay healthy and stay safe everyone. Terima kasih. Terima kasih Bu.